Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam community. Ruang berpikir, menerbitkan gagasan, membangun masa depan. Gini doang. Coba kita lanjut. Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah baik. Ini Ibu Janur. kawan lama saya, sahabat lama saya, termasuk senior saya dulu Amin. pada saat kita ada di lembaga yang sama. Ya. Tapi intinya beliau ini adalah sosok yang bagi saya patut saya teladani. Jadi, Karena beliau ini adalah seorang yang luar biasa, tokoh yang bisa kita teladani dari setiap aktivitasnya. Beliau merupakan seorang akademisi yang saat ini sedang bertugas di salah satu universitas swasta di Cirebon, yaitu Universitas Muhammadiyah Cirebon. Gerakannya Muhammadiyah, Pak? Warga Muhammadiyah. Perubahan. Oke, beliau merupakan dekan dari Fakultas Agama Islam di UMC. Kemudian beliau juga saat ini menjabat selaku Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon. Dan beliau merupakan saat ini juga menjabat sebagai Wakil Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS. Dan tentunya beliau juga sebagai Dewan Pembina PKBI Cabang Cirebon dan juga Dewan Pakar Naraya Institut, dan mengangkat tema mengenai bidang pendidikan dan akademisi yang menjadi salah satu unsur penggerak perubahan di masyarakat. Boleh dong Pak cerita pengalaman sedikit saja dari awal Bapak bergabung di berbagai organisasi pada saat itu sampai akhirnya Bapak saat ini sudah menjadi seorang akademisi. Nilai apa yang bisa Bapak dapat terutama dalam hal pembangunan masyarakat? Oke, terima kasih Ibu Janur. Luar biasa sore hari ini saya bisa berdiskusi di hadapan kamera dengan tadi disampaikan kawan lama ya. Tidak ada bekas kawan ya, tapi kawan lama. Ya. Kalau bercerita pengalaman, saya kira setiap orang punya pengalaman masing-masing yang tentu mau bagaimanapun pengalamannya, mau baik ataupun kurang baik, bagi dirinya adalah yang terbaik. Ya, jadi dalam konteks ini ada subjektivitas, sehingga saya tidak akan menceritakan secara detail apa yang saya alami, tetapi paling tidak saya coba menyampaikan tentang frame kehidupan yang saya bangun sejak saya menjadi siswa ataupun mahasiswa ya. Kalau jangan siswa lah ya, mahasiswa. Memang salah satu hal yang sangat saya senangi adalah berorganisasi. Artinya organisasi menjadi satu tempat wadah untuk mengaktualisasikan apa yang menjadi buah gagasan pikiran kita, sehingga tidak ada batasan dalam ruang berpikir yang kemudian setelah dipikirkan, dikaji, seringkali termanifestasikan dalam bentuk tindakan yang disampaikan oleh Ibu presenter. Ada social movement itu kan tercipta atas ide dan kreativitas. Nah, dari awal memang saya terfokus di dunia pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena salah satu pondasi penting bangsa, bahkan agama, itu ada dalam pendidikan. Makanya perintah Allah itu kan mencari ilmu itu tidak ada tuntasnya, Nah, tetapi pendidikan yang seperti apalah yang kemudian harus kita pikirkan selaras dengan perubahan zaman yang kemudian kita bahas sebagai salah satu bagian dari gerakan. Kalau di persyarikatan itu ada istilah gerakan tajdid ya, gerakan perubahan, di mana pendidikan itu sesuatu yang sifatnya progresif, sesuatu yang sifatnya harus mampu terkontekstualisasikan. Artinya apa yang menjadi sesuatu yang baik pada masa dahulu, hari ini harus tetap menjadi baik, tetapi dengan melakukan penyesuaian selaras dengan kebutuhan. Nah, itu kalau saya boleh kutip salah satu istilah yang sering saya angkat saat saya menempuh pendidikan S3 itu, saya sering sampaikan bahwa mutu kan, luaran pendidikan itu kan mutu ya. Nah, mutu itu menjadi satu hal yang berbeda-beda tergantung institusi, tergantung wilayah, tergantung juga budayanya, sehingga mutu sering saya interpretasikan sebagai something meets the need. Artinya sesuatu bermutu itu kalau memang menemukan apa yang dibutuhkan. Masyarakat. Masyarakat bisa,
Tetapi yang dibutuhkan masyarakat di sini belum tentu dibutuhkan masyarakat di sana. Apa yang bermutu bagi saya belum tentu bermutu bagi Bu Janur. Nah, disitulah subjektivitas kebutuhan. Nah, pendidikan harus mampu menjawab itu semua. Kira-kira gitulah pengantarnya ya. Bagaimana pengamatan Bapak sendiri selaku akademisi saat ini ya? Apakah pendidikan kita saat ini sudah bisa menjawab itu kebutuhan mutu subjektivitas itu atau tidak? Salah satu indikator bahwa pendidikan kita mengarah pada ketercukupan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan munculnya berbagai macam anggap saja kalau kampus itu ada jurusan ya, berbagai disiplin. Nah, kita ambil istilah disiplin, berbagai macam disiplin keilmuan. Nah, sehingga ini dimaksudkan untuk bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan si user itu tadi. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah apakah hari ini pendidikan sudah memenuhi kebutuhan bangsa? Saya bisa sampaikan dianggap memenuhi, dianggap tidak juga tidak. Kenapa? Karena terkadang apa yang sudah kita pelajari, apa yang kemudian lulusan kita juga pelajari, ada juga yang tidak dibutuhkan oleh bangsa hari ini, gitu. Tetapi ada juga yang memang tidak dipelajari, tetapi itulah yang sedang dibutuhkan. Contoh misal begini, pendidikan vokasi saja misalkan ya, kayak kejuruan-kejuruan begitu, itu kan kisi-kisi sudah disampaikan oleh pemerintah. Pada saat kisi-kisi itu disampaikan, ada kebutuhan lulusan-lulusan SMK misalkan dengan keahlian, anggap saja misal contoh otomotif, sehingga muncul prodi-prodi yang jurusannya otomotif. Saat prodi itu melahirkan luaran, ini udah nggak jadi kebutuhan. Nah, itulah yang boleh saya berikan masukan, bagaimana memaintenance kebutuhan itu tadi yang menjadi hal yang sangat penting, sehingga masyarakat kita ini, termasuk kita sebagai bagian dari pelaksana pendidikan ini nggak latah. Latah itu usuman kalau bahasa Sunda bilang, ini musimnya ini ya semua ke situ, akhirnya outputnya terlalu banyak, kebutuhannya tercukupi, ya pada akhirnya tidak lagi menjadi disiplin keilmuan yang dibutuhkan. Berarti apa yang sekarang saat ini menjadi tren belum tentu itu adalah sebuah kebutuhan ya Pak ya? Belum tentu menjadi sebuah kebutuhan pada saat dimana kita sudah mencetak itu. Artinya yang paling penting adalah soal maintenance, pengelolaan, pengaturan terkait dengan kebutuhan itu tadi, ya larinya regulasi. Teman-teman di sini boleh ya yang menyaksikan video ini, boleh juga nanti di kolom komentar teman-teman bisa memberikan pandangan, pengamatan, atau mungkin saja ada rekomendasi mengenai tema ataupun judul, bisa nanti hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Jadi jangan sampai kemudian akhirnya ruang berpikir ini hanya milik sebagian orang, ini semuanya milik bersama ya. Selama kita adalah bagian dari masyarakat, insya Allah ruang berpikir ini akan terbuka dengan masukan dari teman-teman semua. Bapak, sebelum kita bicara lebih dalam lagi mengenai ke dunia pendidikan, kayak tadi misalnya bahwa saya bisa garis bawahi bahwa segala sesuatunya kita harus berakar dari kebutuhan masyarakat secara universal ya, baik itu mungkin masyarakat kan bentuknya berbeda, ada internal, ada eksternal begitu, tergantung dari kebutuhan masyarakat yang ada di sekitarnya. Yeah. Artinya positioning masyarakat di sini itu kan menjadi motor penggerakan dari perubahan itu sendiri, bukan malah menjadi hanya sebatas objek tadi, mungkin subjektivitas gitu ya, hanya menjadi objek sebuah pembangunan tertentu atau program tertentu. Nah, ini kan Pak Aib udah terbiasa nih dengan kehidupan berorganisasi dan pastinya sudah sangat banyak mengamati fenomena-fenomena sosial di sekitar kita. Tentu versi itu juga berdasarkan kajian-kajian dari pemerintah yang kemudian digodok dalam forum musyawarah. Kan kita tahu musyawarah dalam pemerintah itu kan dimulai dari musrenbang lah segala macam, akhirnya pada level yang paling tinggi. Kalau saya boleh potret dalam perspektif programnya, sih kita tidak ada program yang tidak baik, semua juga baik. Semua baik Pak. Semua baik. Tinggal bagaimana dalam pelaksanaannya, apakah kemudian program itu bisa sejalan dengan apa yang dicita-citakan atau tidak. Nah, disitulah kontrol sosial berlaku untuk semua program. Dan Indonesia ini kan negara demokrasi saya kira, jadi setiap hal itu masyarakat punya juga hak untuk bisa memberikan tanggapan dan masukan sebagai sebuah bahan rekomendasi dan perbaikan. Jadi kalau pertanyaannya bagus atau tidak, saya kira bagus, karena memang Indonesia membutuhkan. Kalau apakah setiap anak itu membutuhkan asupan gizi, kan jawabannya iya, kan begitu.
Nah, tinggal bagaimana pengaktualisasian dari program itu sendiri yang harus kita kawal bersama-sama supaya tetap sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Presiden. Masyarakat, Bapak setuju? Kalau naluri organisasi saya begini, apapun yang menjadi keputusan yang sudah diputuskan, terlepas kita sepakat atau tidak sepakat, ketika regulasi itu turun, saya kira tidak ada langkah bagi kita kecuali mari kita maksimalkan. Oke. Tapi pertanyaannya, seberapa luas ruang untuk masyarakat menjadi menentukan positioning mereka sebagai objek kah atau subjektivitas? Karena memang mungkin program-program di negeri kita itu kebanyakan ada program-program yang sifatnya kebijakannya top down ya. Jadi mungkin satu arah yang memang ketika kita mau melakukan manuver ataupun perubahan yang sangat signifikan itu memang agak sempit dengan berbagai, tadi kembali lagi ke regulasi dan sebagainya. Sementara di negara-negara yang lain mungkin seperti pendidikan itu lahir dari kebutuhan masyarakat yang sifatnya mungkin bottom up, Pak. Nah, ini nanti kita bahas. Kalau tadi mungkin saya akan berbicara mengenai pendapat Bapak Pak Aib terhadap fenomena yang ada di sekitar kita dari sisi beliau sebagai aktivis di organisasi. Mungkin di next kita akan lebih tarik lagi ke sisi pendidikannya real sebagai akademisi begitu ya. Apakah kemudian akademisi ini hanya cukup sebagai pengamat atau dia juga boleh melakukan kritik, atau ternyata peran dari akademisi ini juga bisa menjadi sebuah pemberi rekomendasi, dan bagaimana kemudian bentuk tugas dari seseorang akademisi ini di tengah masyarakat agar para akademisi ini dapat menjadi agen perubahan yang semestinya untuk menggerakkan masyarakat. Sesaat lagi ya, nanti kita akan kembali lagi di Ruang Berpikir Menerbitkan Gagasan Membangun Masa Depan. Pak, ini kalau ini kita mau sedikit-sedikit nyerempet dengan kondisi realitas masyarakat kita di Cirebon ya. Lebih spesifik lagi, Pak Aib kan udah lama juga nih berkiprah di organisasi yang ada di kabupaten, baik itu kota dan kabupaten gitu ya, di organisasi-organisasi kepemudaan. Pak Aib boleh nggak sih kasih kita gambaran sebetulnya kondisi masyarakat Cirebon Raya ya, terutama itu culture-nya tuh seperti apa sih? Apakah masyarakat kita ini sudah peduli dengan nilai-nilai atau program-program pembangunan yang mereka harus lakukan sebagai agen perubahan di tengah masyarakat? Oke. Melihat sisi Cirebon ya, Cirebon Raya. Kalau boleh saya sampaikan, Cirebon ini miniatur dunia, bukan miniatur Indonesia. Cirebon ini miniatur dunia. Suku bangsa mana yang tidak ada di Cirebon? Kemudian kebangsaan mana juga yang tidak ada di Cirebon ya. Istilahnya walaupun tidak semua suku bangsa, tidak semua negara ada di Cirebon, tetapi bangsa-bangsa besar di luar sana di Cirebon ada, gitu ya. Bukan sebagai duta besar, tapi sebagai warga tentunya kan. Kita tahu di kota Cirebon itu ada kampung Arab, ada kampung Cina kan, India juga banyak. Saya kira Cirebon ini miniatur dunia lah ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Cirebon menjadi satu wilayah yang sangat strategis. Cirebon memiliki daya tawar, belum lagi soal perlintasan. Akses Cirebon, silakan pemirsa semua juga bisa melihat kemana Cirebon sulit untuk akses. Maksudnya dari mana Cirebon susah diakses. Cirebon ini menjadi kota kabupaten yang gampang diakses dari manapun. Dengan letaknya strategis dengan fasilitas transportasi yang semua ada. Semua ada, betul. Apa yang tidak ada coba? Laut, darat, udara ada semua. Sudah lengkap. Nah, makanya tidak aneh Cirebon menjadi sentral kalau ada agenda-agenda nasional. Cirebon pasti kebagian. Nah, ini menurut saya sebuah kapital yang tidak bisa kita ukur kesederhanaannya. Artinya ini sangat luar biasa. Nah, kemudian dari situ maka ada dua dampak yang automatically terjadi. Karena keberagaman yang luar biasa, maka
akan melahirkan dua hal, paling tidak dua hal itu ya, baik sisi positifnya ataupun negatifnya. Gitu. Negatifnya kita ambil negatif yang paling gampang dan cepat dan satu saja. Karena beragam maka potensi konflik tinggi. Kompleksitas. Ya, karena kompleksitas tadi kurang memiliki kedewasaan dan kemapanan dalam berpikir, maka rentan kan. Nah, tetapi hikmah dibalik keberagaman itu, ya ini sesuai janji Allah juga kan, bahwa Allah itu menciptakan berbangsa-bangsa bersuku-suku. Al-Hujurat ayat 13. Luar biasa Ibu Haja ini kan. Suba wa qabaila lita'arufu, ini kan penting. Lita'arufu itu kan bukan hanya soal bersilaturahmi yang salam-salaman, bukan. Lita'arufu itu adalah harus termanifestasikan dalam segala bentuk tindakan perbuatan sampai pada konteks membangun bangsa. Gitu. Jadi kita asetnya punya nih, itu modal menurut saya. Sehingga dampak positif dari kemajuan keberagaman itu menjadikan Cirebon menjadi satu wilayah yang memiliki daya tawar yang sangat luar biasa. Nah, lantas kemudian bagaimana situasi Kabupaten Kota Cirebon Raya dalam perspektif pendidikan hari ini? Mungkin kalau saya sampaikan bahwa Cirebon menjadi pusat pendidikan di Indonesia, belum lah ya. Tetapi Cirebon menjadi sentral pendidikan, paling tidak untuk wilayah Jawa Barat, termasuk Jawa Barat, mungkin setelah Bandung. Jawa Barat bahkan ya, ya setelah Bandung, kira-kira di mana lagi yang memang, saya kira Cirebon itu perguruan tinggi saja banyak. Punya potensi untuk pesantrennya nggak kaleng-kaleng kita, luar biasa kan, sebagai salah satu daerah yang memang memiliki sejarah kewalian, gitu. Jadi ya PR kita banyak, tetapi modal kita juga banyak. Tinggal bagaimana kita mampu mengolah itu menjadi sesuatu yang capital potensial. Kalau dalam teori itu gini, ada yang namanya RBP itu, Resources Based View. Kadang-kadang kita terlalu banyak nonton keluar, tapi kita lupa bahwa kita punya sesuatu. Kita terlalu banyak melihat keluar bahwa di sana mah begitu, di sana begini, tapi kita lupa bahwa kita punya resources yang luar biasa. Hanya kita belum mampu menggerakkan itu menjadi gerak social movement yang luar biasa saja. Rumput tetangga jauh lebih hijau. Tentu itu kan rumus begitu ya. Gitu. Kalau dilihat dari tadi yang sudah digambarkan oleh Pak Dr. Aib, bahwa Cirebon ini adalah salah satu daerah yang sangat multikultural. Semua ada ya Pak ya. Etnis juga sangat multikultural di sini. Sulit gak sih bagi masyarakat Cirebon Raya tentunya untuk bisa menyatukan suara ya dalam hal ini? Kalau dibuat homogen, ya apapun itu ya kondisinya, saya kira itu justru yang membahayakan. Dalam hal pergerakan maksudnya, satu suara dalam hal pergerakan masyarakat. Nah itu tadi, resiko dari heterogenitas adalah kesulitan untuk menyamakan persepsi. Tetapi ini akan bergantung dari siapa dan bagaimana cara dia menggerakkan saja. Apakah mungkin heterogenitas ini kemudian menjadi sebuah kesatuan yang utuh sehingga gerakannya sama? Mungkin saja ketika memang roda penggeraknya bekerja dengan cara yang tepat. Misal contoh begini, orang itu relatif akan memiliki persepsi dan pandangan yang sama, bahkan akan sama dalam kalau di voting ya, akan sama dalam pendapat ketika tujuannya sama. Nah ini persoalannya adalah apakah kita sudah mampu menyamakan persepsi dalam tanda petik masyarakat kita semua ini sehingga tujuannya sama dalam pendidikan. Nah itu kan PR. PR siapa? Kita juga tidak bisa kemudian menjustifikasi ya dinas pendidikannya mungkin belum begini-begitu. Nah, ini kan PR besar. Betul bahwa ini tugas pemerintah ya, tetapi kita juga sebagai masyarakat punya beban yang sama untuk bisa memastikan bahwa masyarakat kita punya arah dan pandangan yang sama dalam arti tujuan. Kalau tujuannya sudah sama, saya garansi tidak, tapi kalau tujuannya sudah sama, saya kira orang ini akan relatif mudah untuk bisa memiliki persepsi yang sama. Jadi yang terpenting adalah visi kita harus sama dulu. Kalau memang kita harus ada dalam pergerakan yang sama. Artinya ketika latar belakang sama, belum tentu kita akan satu persepsi ke depannya begitu ya. Jadi kita harus pastikan visinya sama. Visinya sama dulu. Tujuannya apa? Sama seperti manajemen organisasi ya. Kita harus buat visinya dulu ya. Baru kita tentukan misi. Kira-kira gitu. Kalau jadi intinya simpulnya ada di kepemimpinan nih Pak. Kalau dalam bahasa politiknya kan kalau ceruknya sama itu pasti akun kan gitu. Nah ini kalau tujuannya sama dalam pendidikan, saya kira potensi untuk seuyunan, seia sekatanya tinggi. Baik, kita beralih ke
ke masyarakat komunitas yang ada di Cirebon Raya ya. Mungkin Pak Aib juga kan salah satu bagian dari teman-teman komunitas. Ya. Bentuk komunitas di Cirebon Raya sendiri ini bisa digambarkan nggak sih? Seperti apa ya? Kalau kita menarik ke pemahaman bahwa yang dimaksud komunitas ini adalah, kan komunitas itu berarti kan sekelompok masyarakat yang mengasosiasi diri kan, terlepas formal atau tidak formal kan. Paling tidak komunitas itu adalah sekumpulan orang yang merepresentasikan sesuatu, kira-kira gitulah. Unik kalau Cirebon. Dan lagi-lagi saya selalu tarik bahwa ini adalah rahmat. Uniknya di mana, Pak? Karena tadi setiap hal itu Cirebon tuh ada. Modernitas kita ini kan, Cirebon juga menjadi daerah yang sangat begitu cepat menerima yang namanya perubahan. Kita bukan kota besar, tapi apapun di sini ada, gitu aja. Kita bukan ibu kota negara, tapi apapun di sini juga saya kira ada. Mungkin ada beberapa yang tidak ada, tapi sebagian besar ada. Nah ini berdampak pada ada aspek kemasyarakatan juga yang terpengaruh, modernitas dan seterusnya. Saya di salah satu program sosial kemasyarakatan itu juga ngurus tentang pemberdayaan masyarakat dalam perspektif pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sebagai salah satu dampak buruk dari berbagai hal. Nah, kita juga tidak menutup mata bahwa hal ini juga di Cirebon terjadi. Kalau ditarik pada ilmu hakikat sih, ya memang sudah sunatullahnya begitu. Tetapi ini adalah PR kita, bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang mampu untuk bisa menghadapi itu dengan cara yang bijak, tidak membiarkan dan tidak juga menjustifikasi. Artinya bahwa manusia ini kan sudah Allah ciptakan dengan masing-masing membawa takdirnya kan. Betul. Nah, tetapi dalam perjalanan itu Allah memberikan pilihan bahwa mana yang akan kita pilih sebagai manusia yang berakal, dan kita sebagai akademisi hadir untuk bisa membantu manusia, masyarakat untuk mampu menggunakan akalnya dengan baik. Kira-kira gitu. Saya tanya Pak Dokter, komunitas di tengah masyarakat kita ini kelompok masyarakat yang juga mereka punya representatif lah, mungkin mereka punya gerakan masing-masing dan di bidangnya masing-masing. Menurut pengalaman Pak Dokter, ini termasuk kategori yang banyak kan ya? Tidak satu, tidak dua, tidak tiga, mungkin jumlahnya sudah ratusan baik kota ataupun kabupaten, seperti itu. Nah, tentu mereka punya visi dan misi yang berbeda-beda ya. Menurut Bapak yang memang sudah punya pengalaman di bidang kemasyarakatan dan juga pemberdayaan masyarakat, ya kira-kira artinya kan masyarakat Cirebon dilihat dari komunitas yang ada, mereka sebetulnya peduli terhadap pembangunan. Ya. Nah, kira-kira formulasi apa ya yang membuat mereka itu para komunitas yang ada di Cirebon ini bisa berjalan bersama? Tadi kalau Pak Dokter pernah katakan kita harus seia sekata, sementara kita punya visi dan misi yang berbeda. Kira-kira apa ya yang bisa menyatukan semuanya itu dalam sebuah perjalanan perubahan yang sama, satu visi satu tujuan untuk bangsa? Kalau sudah ada yang mampu menyatukan, ya berarti dia the real pemimpin gitu ya. Nah, ini kan persoalannya memang kita banyak keterbatasan. Tetapi upaya menuju itu, setidaknya sekarang kita coba untuk misalkan saya cerita apa yang saya lakukan saja lah ya. Saya fokus di dunia pendidikan, fokus di pendampingan masyarakat, termasuk kaum marginal nih ya. Saya cerita soal kaum marginal. Bagaimana agar ada situasi iklim di mana yang marginal pun merasa tidak menjadi kaum yang terdiskriminasi, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat yang juga memilih hak untuk bisa bergaul dan sama seperti yang lain. Tetapi juga yang membuat sesuatu itu dianggap marginal juga menjadi bagian dari kita untuk kita coba untuk bisa mendakwahkan, dalam arti bahasa dakwah itu bahasa pinjaman aja sudah. Mengintervensi lah ya, mengintervensi agar setiap hal yang dilakukan juga muaranya sama, adalah untuk kebaikan. Saya tidak menutup mata bahwa banyak rekan-rekan aktivis yang dari komunitas, apakah itu mantan ex pecandu ataupun dari mantan apalah dan seterusnya ya, tapi juga punya visi yang bagus untuk mengembangkan masyarakat, akhirnya mengabdi pada masyarakat. Nah, ini juga terjadi karena ada kepercayaan yang kita berikan. Jadi menjustifikasi salah dan benar itu juga menjadi
PR yang perlu penafsiran. Jadi kita mengatakan salah benar, oke, secara hukum salah dan benar, dan itu secara insan kita boleh sampaikan hitam putih. Tetapi dalam konteks tafsiran daripada itu, kita membutuhkan kepiawaian agar kekurangan yang kita miliki menjadi peluang yang kita miliki. Gitu. Oke, Pak Dokter, saya mau sedikit cerita ya tentang realitas komunitas yang ada. Saya pernah mendata beberapa komunitas di kota Cirebon. Mungkin tidak semua saya data, pada saat itu hanya ada 150 komunitas yang saya data di kota Cirebon, dan 70% dari mereka mengatakan bahwa tantangan besar dari berjalannya sebuah komunitas itu adalah mengenai dana, Pak. Ada bahasa, maaf, bukan berarti kita menjelek-jelekan ya, habis, dan beberapa di antaranya bahkan vakum hanya gara-gara mereka alasannya tidak mempunyai dana untuk pergerakan. Mereka merasa dianaktirikan, tidak dilihat oleh pemerintah setempat, padahal mereka merasa bahwa mereka sudah memberikan hal berkontribusi untuk pembangunan masyarakat. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hal ini? Ini realita yang terjadi di lapangan. Ya, itu kan validasi bahwa logika tanpa logistik itu kan. Ini dari sisi teman-teman komunitas ya. Yeah. Saya belum sempat mengundang dari pihak pemerintahnya nih. Bagaimana pandangan pemerintah terhadap unsur masyarakat, terutama untuk teman-teman komunitas di sini? Itu hal yang rasional dan wajar sekali ya, karena kan tadi logika tanpa logistik itu nothing gitu ya. Tapi bahwa ada cara di mana pemberdayaan itu juga tidak selalu harus selesai tidak selalu harus done gitu ya, game over ketika ngomong dana. Nggak ada dana ya tidak bergerak. Nah ini yang tidak mudah. Makanya kan butuh peran aktif setiap elemen untuk bisa si komunitasnya tetap berdaya dengan kondisi apa adanya. Tentu ya orang-orang yang sudah berdaya, yang punya kewenangan, kebijakan, seharusnya memiliki semangat untuk bisa saling menggandeng. Tapi kan dalam menyamakan persepsi itulah yang tadi juga kesulitan kita kan. Tidak mudah untuk kemudian membuat seseorang itu mau untuk bahu-membahu membantu sesuatu yang bagi dirinya tentu belum tentu penting, tapi bagi kalangan tertentu itu menjadi penting gitu kan. Nah makanya maestro lah di situ, seharusnya kita harus ada yang berperan jadi maestro ya, selain dari pemerintah formal. Ya, bagaimana bisa memainkan agar semua masyarakat ini juga merasa bahwa kepentingannya itu menjadi kepentingan kolektif yang kemudian diamini oleh semua pihak, sehingga akan menimbulkan gerakan positif dalam sosial movement gitu. Oke. Dan di sini lagi-lagi peran akademi sangat strategis ya. Peran akademi sangat strategis, betul. Katalisator. Walaupun tidak setiap akademi juga peduli dengan yang begitu-begitu. Memang tidak semua saya jauh akademi. gini. Saya kalau ngomong akademik sah-sah saja karena saya dosen ya. Saya juga sibuk, belum ngurusin itu. Saya belum ada bikin administrasi mengajar, belum bikin BKD, belum karena akademisi hari ini tugas administratifnya luar biasa. Ya mudah-mudahan pemerintah ke depan aspek keilmuan kita lebih ditonjolkan selain daripada soal administratif ya. Itu juga mungkin yang menjadi harapan saya di dalam ruang berpikir ini, Pak Dokter. Mungkin ini menjadi salah satu bentuk ruang yang bisa menjadi sebuah penyatu ya, atau penjembatan untuk menyamakan sebuah persepsi. Karena tadi Pak Dokter bilang memang untuk menyatukan persepsi itu ya sangat sulit ya, kecuali memang harus ada maestronya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah memberikan jiwa sosialnya untuk masyarakat seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau bicara mengenai dunia akademik di Indonesia, menurut Bapak apakah betul-betul sudah ada di tengah masyarakat, hadir dalam misalnya kayak tadi contoh, karena kita sedang berbicara mengenai peran akademisi atau peran pendidikan di tengah masyarakat untuk arah perubahan bangsa, apakah akademisi kita saat ini sudah betul-betul turun di tengah masyarakat atau tidak menurut pengamatan Bapak? Secara secara penugasan, saya kira dosen itu punya tridharma ya, yang salah satunya adalah pengabdian. Nah, pengabdian ini kan bagian dari sesuatu yang harus mengkristal dalam tindakan yang nyata bagi masyarakat.
saya tidak membela akademisi, tapi saya yakin setiap akademisi itu di wilayahnya masing-masing dia punya peran. Ada yang jadi RT, ada yang jadi RW gitu kan, ada yang jadi ketua pemuda, segala macam. Saya kira itu juga bagian daripada kita berkontribusi. Hanya memang secara prosedural kadang-kadang kita terjebak dalam rutinitas yang formal. Misal dosen diwajibkan melakukan riset. Nah, risetnya sendiri kan ketika sudah tuntas, ketika sudah jadi sebuah output atau luaran yang memang diterima oleh pemerintah, kadang-kadang implementasinya juga tidak semudah itu. Gitu. Jadi ini PR untuk podcast berikutnya lah. Ada ruang realitas dan idealitas. Ruang idealitas ini belum begitu kuat bisa ikut menyatu dengan ruang realitas. Jadi idealitas, realitas gitu kan, ya, ada ketimpangan masih menurut saya. Masih batasannya masih sangat jauh sekali ada gitu ya. Ada ketimpangan masih. Oke. Pak Dokter tadi bicara mengenai pemberdayaan masyarakat. Bapak sudah tidak asing lagi dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang Bapak lihat, pemberdayaan masyarakat di kita itu adalah sebuah program yang sifatnya formal, atau adakah pemberdayaan atau program-program pengembangan kapasitas atau penguatan kapasitas masyarakat di negeri kita tuh sudah mencapai pada level sustainable atau hanya sekedar formalitas? Boleh deh jawab jujur Pak sebagai akademisi. Kalau saya jawab jujur begini, jadi istilah formalitas itu kan kalau kita sudah mengukur seberapa berdampak, maka kalau kurang berdampak sebutlah formalitas. Pada pelaksanaannya sebetulnya tidak ada yang formalitas. Semua juga punya idealitas yang tinggi. Tetapi ketika pada pelaksanaan itu tidak maksimal, apalagi ketika berbicara dampaknya tidak ditemukan, maka penyematan formalitas itu terjadi, dan itu banyak di kita. Nah, apakah kemudian ada program yang memang betul-betul berdampak pada masyarakat? Saya kira banyak juga program yang saya kerucutkan misalnya di akademisi saja yang berdampak pada masyarakat. Saya kira banyak. Contoh. Ya boleh, mungkin contoh di misal begini. Tempat Bapak bekerja. Apakah ini bukan soal dampak? Ketika masyarakat di satu daerah yang dia tidak pernah berpikir bahwa anaknya jadi sarjana, tidak pernah berpikir bahwa anaknya akan kuliah kemudian jadi sarjana. Yang ada dalam benaknya adalah anaknya lulus SMK kemudian bekerja di bengkel di mana gitu. Nah kemudian akademisi kan sebagai warga di situ melakukan edifikasi pada masyarakat, ngobrol bahwa menjadi mahasiswa itu tidak seseram yang dibayangkan oleh orang tua. Karena orang tua mungkin kan mendengarnya kalau kuliah itu kosnya berapa, jajannya berapa, biayanya berapa, penelitiannya, bukunya bla bla bla, sehingga orang tua sudah mental block duluan. Nggak usah kuliah kamu, ngapain, nggak kuat bapaknya. Tapi ketika ngobrol dengan kami, kita jelaskan. Karena kita yang mengerti bahwa jadi mahasiswa itu langkahnya begini Pak, ini jalur yang bisa ditempuh. Kalau anak Bapak mau gratis, ini jalurnya dari pemerintah ini. Yang dari swastanya ini, yang dari swadayanya ini. Bahkan banyak juga hal-hal yang dilakukan, saya kira oleh akademisi itu, yang juga tidak dilembagakan, artinya tidak diformalkan sebagai sebuah gerakan sosial. Misal, ya ini untuk kebaikan kita bercerita ya, bukan dalam arti lain-lain. Kami di Universitas Muhammadiyah Cirebon itu juga ada program yang sebetulnya tidak begitu formal, tetapi mudah-mudahan ini ada dampak dari mulai mewujudkan sesuatu yang tidak dicita-citakan ya, karena orang tuanya nggak kepikiran anaknya kuliah, kemudian tiba-tiba kita memberi ruang untuk bisa anaknya kuliah dengan resiko yang sangat minimalis, bahkan mungkin gratis dengan justifikasi tertentu, karena kami swasta gitu kan, tentu kami punya kemudahan untuk bisa selama kita mampu tentunya. Nah itu salah satu program yang saya kira juga berdampak pada masyarakat, di mana masyarakat yang tadinya tidak kepikiran anaknya jadi sarjana tiba-tiba sarjana. Saya saja misalkan saya nggak kepikiran. Saya bukan berarti hari ini sudah, tadi saya bilang saya belum kaya raya gitu. Kaya raya harta dan mental harusnya kan. Yang saya pikirkan saat itu adalah saya kuliah itu pun betul-betul berjuang lah ya, berjuang atas izin orang tua, dan tentu orang tua saya paling berjasa. Sudah selesai saya pulang gitu kan, sarjana pulang saya di kampung halaman.
Tapi kan ceritanya tidak begitu, bahwa Allah menyiapkan atas apa yang kita kerjakan itu ya bisa magister saya beasiswa, kemudian ya kesininya juga tiba-tiba harus mau dan mampu untuk mengambil degree strata 3, kemudian dari lain-lainnya secara akademisinya itu kan Bu Jano tahu kalau dosen itu kan dari pangkat-pangkatnya kan perjuangannya luar biasa ini ya. Mudah-mudahan hari ini saya nikmati dan itu tidak terrencanakan. Artinya bisa jadi sesuatu yang jangankan diharapkan oleh masyarakat, diimpikan pun tidak terjadi. Saya kira ibu saya tidak pernah bermimpi bahwa saya jadi dosen, bahwa saya bisa jadi, ya kan kalau pendidikan di Indonesia kan nggak ada lagi S4 kan gitu. Tapi itu adalah buah dari bagaimana progresivitas berpikir masyarakat atas masukan dari masyarakat yang lain yang berdampak. Gitu. Oke, berarti bisa saya simpulkan bahwa peran strategis dari teman-teman akademisi ini yang memang bernaung dalam sebuah lembaga perguruan tinggi, teman-teman punya yang namanya Tridharma, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Mungkin fungsinya tadi kalau cerita dari pengalaman Bapak ketika melakukan sebuah peran seorang akademisi di tengah masyarakat, mungkin lebih ke ruang penyadaran ya, bagaimana merubah pola pikir masyarakat untuk bisa setidaknya merubah dirinya sendiri melalui jalur pendidikan seperti itu. Merubah pola pikir dan memberi ruang dan jalan. Sulit nggak Pak dalam praktiknya? Sulit. Kenapa sulit? Boleh gitu? Karena gini, kita punya ide, merubah cara pandang orang bisa jadi mudah, tapi memberi ruang jalan itu yang tidak mudah. Makanya kenapa akademisi itu harus multitasking, multi talenta. Tugas dia bukan hanya sebatas datang ke kelas kemudian mengajar. Transfer of knowledge dalam konteks filsafat itu kan bukan hanya pada soal dia mampu mentransfer energi, mentransfer materi, tetapi dia harus mampu menciptakan perubahan. The essential of education is how to make a changing kan gitu. Kalau ada perubahan dia berhasil. Kalau tidak ada perubahan dia sedang do nothing itu, dia nggak ngerjain apa-apa. Kalau dosen hanya sebatas bukan hanya dosen ya, guru juga sama. Jadi harus bermuara pada adanya perubahan. Nah ini yang nggak mudah. Makanya tidak setiap orang mau jadi akademisi yang sesungguhnya dan seluruhnya dan seutuhnya gitu. Tapi semua sedang belajar menuju itu. Nah jadi kalau ditanya mudah apa susah, memang susah. Apalagi kalau kita sudah mampu merubah paradigma, tapi kita tidak punya tenaga untuk bisa menyalurkan paradigma itu. Nah disitulah kekuasaan yang berperan. Maka akademisi harus bersinergi dengan pemerintah supaya bisa memberi ruang-ruang itu. Program KIP dari pemerintah, coba tanya di kampung-kampung, tanya tahu nggak dia tentang KIP? Dengar mungkin ya, tidak semua tahu bahkan. Artinya sejauh ini sosialisasi program-program yang memang diperuntukkan untuk masyarakat untuk dibantu dalam hal pendidikan tidak sepenuhnya sampai kepada masyarakat ya? Iya, tidak setiap masyarakat menerima informasi itu, mungkin karena ada keterbatasan akses dan seterusnya, akses informasi, atau mungkin juga karena masyarakatnya ya yang dilakukan. Atau mungkin memang kuota KIP-nya juga terbatas. Kalau kuota memang terbatas, kalau berbanding dengan jumlah warga negara kita ya tentu terbatas. Tapi fasilitas lain dengan selain pun dari pemerintah tadi yang saya sampaikan, perguruan tinggi kami juga memberi ruang untuk kemudahan bagi yang tidak mampu, kemudahan bagi yang berprestasi. Ada jalur prestasi, ada jalur organisasi, ada jalur tahfidz, bahkan ada jalur santri, ada jalur dan seterusnya lah ya. Oke, gitu. Satu lagi, mungkin salah satu peran dari pengabdian masyarakat ini juga dapat menjadi sebuah jawaban untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terbatas oleh ruang yang kita punya seperti itu. Tidak semua mungkin permasalahan masyarakat dapat kita tampung dan diselesaikan dengan program-program dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang disalurkan kepada lembaga-lembaga perguruan tinggi. Saya tanya mungkin, ada hal lain mungkin yang bisa mewadahi, yang mungkin tidak terwadahi ini. Teman-teman masyarakat yang mungkin mereka yang seharusnya dapat informasi, dia dapat informasi. Tapi dengan peran akademisi sebagai tadi di lingkup pengabdian masyarakat seharusnya bisa terwadahi. Teman-teman akademisi kan menulis, mereka juga melakukan riset. Kalau diskalakan 1 sampai 100, berapa persen riset-riset mereka kemudian dapat menjawab permasalahan-permasalahan di masyarakat? Waduh, menarik ini. Saya
Saya jawab tidak berdasar statistika ya, karena saya tidak melakukan riset itu, tapi asumsi yang saya ya paling tidak riset kita ini mungkin ada di angka untuk dampak ya, dampak nih ya, bukan soal outputnya ya, tapi dampaknya ya 6 lah. 60%? Kan tentang 1 sampai 10 toh? Oh, 1 sampai 10? 1 sampai 10 ya 6. Hanya 60%. Baru 6 menurut 40% saya. nya Dampaknya ya. Tapi kalau luarannya, saya kira setiap akademisi hari ini berjibaku menguras tenaga pikiran untuk berkarya, memberikan ruang solusi atas masalah yang kemudian kita kaji secara akademik, secara teoretikal dan juga kritikal, kemudian juga empiricalnya. Ada solusi yang kita berikan secara teori, yaitu sih mungkin kalau boleh ada lebih dari 100, sudah lebih dari 100 ya. Cuma di impact dari itu yang kemudian hanya 60%. Menurut saya mungkin Ya dari penguatan Bapak ya. Mungkin ya. Nah, yang harus kita carikan solusi ini bagaimana kemudian 60% ini menjadi bertambah 70, 80, 90. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh teman-teman akademisi untuk kemudian menambah daya dampaknya kepada masyarakat? Harus berdaya. Akademisi harus berdaya, tidak mengandalkan dari apa yang memang disajikan oleh lagi-lagi kementerian dan ruang penyadarannya ini memang kembali kepada diri kita sendiri ya, Pak. Jadi kita nggak bisa loh hari ini ngomong-ngomong soal bagaimana perubahan masyarakat, bagaimana kita berkontribusi pada masyarakat, kalau kita sendiri do nothing, kita sendiri tidak melakukan apa-apa. Paling tidak kita do something. Paling kita berbuat sekecil apapun peran kita, berbuatlah dengan apa yang kita miliki, tapi juga jangan ngambil ranah-ranah yang bukan ranah kita. Kalau ranah yang bukan kita, misalkan ranahnya bukan ranah akademisi, bukan pendidikan, ya kita sebagai partisipan saja, membantu. Tapi kalau dalam dunia pendidikan kita punya tugas dan peran yang memang, ya itu tugas dan kewajiban kita. Kalau sudah begitu, kita ringan gitu, membawa badan ini jadi ringan gitu. Tidak hanya, tapi ya tidak gampang ya. Makanya kalau saya pribadi kan saya mengajar adalah kewajiban bagi saya. Setidak-tidaknya yang bisa kita lakukan adalah merubah diri kita sendiri jauh lebih baik, dan itu akan menjadi teladan bagi mereka yang melihat. Iya, menjadi kolektif kan jadi perubahan yang luar biasa kalau semua berubah. Oke. Pak Aib, menurut Bapak, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Menurut Bapak, ketika kita ingin menjadi sebuah agen, sebuah perubahan, menjadi penggerak di masyarakat, apa yang harus kiranya kita rubah dulu dalam diri kita? Keberaniankah? Keyakinankah? Atau mungkin ada modal-modal sosial di dalam jiwa-jiwa masyarakat yang harus, kayaknya ini dulu deh yang perlu dimunculkan dulu terlebih dahulu deh. Menurut Bapak apa? Kapasitas. Kenapa kapasitas itu sangat penting? Karena bagi saya, apapun yang orang lakukan, itu adalah bentuk manifestasi atas apa yang ada di kepalanya. Semakin orang punya pengetahuan yang baik, semakin orang punya pengetahuan yang cukup, maka itu akan menciptakan, mendesain dirinya untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Jadi kita nggak boleh juga menyalahkan bagaimana orang bertindak, bagaimana orang berperilaku. Ya coba kita lihat bagaimana ininya apa ya, kalau kasarnya isi kepalanya gitu kan, gitu kira-kira. Tapi kalau orang terdidik, orang terhormat tapi perilakunya nggak benar, berarti something wrong happen. Ada sesuatu yang salah berarti dalam prosesnya. Jadi saya meyakini bahwa tindakan kita itu tergantung dari apa yang ada dalam pikiran kita, dan pikiran ini bukan berarti otak ya. Kalau saya nunjuk tergantung kapasitas itu adalah merupakan gabungan internalisasi antara kecerdasan ya, intelektual dengan kecerdasan emosional. Kalau ini sudah seimbang, maka dia akan berpotensi mampu menjadi orang yang lebih baik. Kira-kira gitulah. Mas Agi lahir batin cina gitu. Mas Agi lahir batin. Ya, selaras dengan apa yang sedang kita bicarakan, bahwa kita sedang bicara tentang pendidikan dan perubahan ya. Bahwa jika kita menginginkan sebuah perubahan, maka harus dimulai dari diri kita. Dan kalau ingin perubahan kita ini adalah perubahan yang baik, maka mari kita tingkatkan kapasitas kita. Kalau kapasitas kita sudah baik, maka mari kita sinkronkan antara kecerdasan emosional kita dengan kecerdasan intelektual kita. Jadi manifestasi akhirnya adalah akhlak. Kalau bahasa pendidikannya karakter. Gitu. Jadi jangan pernah lelah untuk mencoba lebih
lebih baik. Baik teman-teman, demikian dialog reflektif kita dalam ruang berpikir. Tentu ini harapan kami semua di sini, sebuah diskusi yang dapat menjadi kesadaran, meneguhkan martabat, dan yang paling penting adalah menyalakan keberanian. Ilmu adalah cahaya, udah itu aja. Masya Allah. Keberanian yang sejati bukanlah tentang siapa yang merasa paling kuat, yang merasa paling bisa untuk mengalahkan dan memenangkan segala hal. Tetapi keberanian sejati itu saat kita tetap berdiri tegak, saat kita tetap bersuara, dan juga saat kita tetap bergerak walaupun terkadang dunia tak berpihak pada kita. Baik, saya sebagai pemandu acara di sini pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode Ruang Berpikir selanjutnya. Teman-teman yang menonton di video kali ini juga bisa memberikan rekomendasi kira-kira topik apa ya yang menarik untuk kita diskusikan bersama-sama di Ruang Berpikir melalui nomor telepon yang ada di bawah ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam community. Ruang Berpikir, menerbitkan gagasan, membangun masa depan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih.